Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, muatan pelajarannya PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ibu akan membahas materi PKN dengan kompetensi dasar 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak berhenti sebelum tujuan atau target tercapai. Adapun tujuan dari kerja keras adalah secara umum, tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan sejak awal. Kerja keras mempunyai banyak manfaat, di antaranya dapat mengembangkan potensi diri, bisa membentuk pribadi yang bertanggung jawab, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan keluarga. Usaha untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, apa saja produk dalam negeri yang harus kita cintai dan harus kita gunakan? Di antaranya ada produk makanan, produk pakaian, kemudian kesenian juga. Ya, kita harus mencintai kesenian dalam negeri atau kesenian Indonesia. Kemudian membeli produk lokal atau produk dalam negeri. Seperti halnya, walaupun kita sekarang berada di Saudi Arabia, akan tetapi kita adalah orang Indonesia yang harus menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Misalnya kita dalam berpakaian menggunakan produk dalam negeri seperti halnya pakaian batik. Kemudian juga produk-produk makanan yang didatangkan dari Indonesia ke Saudi Arabia. Banyak ya jenisnya yang ada di Saudi Arabia ini yang merupakan produk Indonesia. Selanjutnya, ikut mempromosikan produk dalam negeri. Nah, dengan kita memakai dan menggunakan produk dalam negeri, sama juga seperti halnya kita mempromosikan produk tersebut. Selanjutnya, ada beberapa kerajinan Indonesia yang sudah mendunia, di mana barang-barang ini atau barang-barang kerajinan ini sudah diekspor dan sudah terkenal di seluruh dunia. Contohnya, gerabah. Apa sih gerabah itu? Gerabah adalah barang-barang atau alat-alat yang terbuat dari tanah liat. Nah, di sini dicontohkan gerabahnya adalah kendi. Selanjutnya, wayang. Nah, wayang ini merupakan produk Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Ada wayang yang terbuat dari kulit, ada juga wayang yang terbuat dari kayu atau yang lainnya. Selanjutnya, produk Indonesia atau kerajinan Indonesia yang sudah mendunia lagi adalah batik. Bahkan batik ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai sebagai kerajinan hasil Indonesia atau budaya Indonesia. Dan selanjutnya adalah kain tenun. Nah, kain tenun ini
berasal dari Lombok. Adapun kerajinan Indonesia yang sudah mendunia ini, tadi contohnya adalah kain tenun. Dalam menenun terdapat istilah nyesek. Hasil nyesek antara lain sarung songket khas Lombok yang sering dipakai untuk acara-acara adat suku Sasak seperti upacara pesat besar dan begawe beleo. Nah, sekarang kita lihat produk-produk Indonesia yang sudah mendunia. Yang pertama adalah produk dengan merek Polytron. Nah, merek Polytron ini ada speaker, ada televisi, ada kulkas, dan lain-lain. Nah, Polytron ini atau hasil karya anak bangsa. Yang pertama kali dihasilkan di Semarang ya. Di Semarang, kemudian karena Polytron ini sudah mendunia, bahkan hampir dikatakan kalau orang yang tidak tahu bahwa Polytron ini produk Indonesia, mereka beranggapan bahwa Polytron ini adalah produk luar negeri. Kalau orang yang tidak tahu, akan tetapi kita sudah tahu bahwa Polytron ini merupakan elektronik, produk dari anak bangsa. Selanjutnya adalah Eiger. Eiger ini adalah sebuah merek yang banyak digunakan untuk membuat produk seperti jam, tas punggung, ya, backpack ya, yang kebanyakan produknya itu digunakan untuk membuat produk pecinta alam, untuk pecinta alam. Misalnya tadi sepatu gunung, atau backpack, atau jam, dan lain-lain. Selanjutnya Jiko. Nah, Jiko ini adalah produk makanan yang berbentuk donat ya, makanan donat. Nah, di sini juga kita sudah tahu atau sudah kalau yang pernah membeli mungkin di sini sudah ada produk Jiko ya, tapi di Riyadh belum ada, di Jeddah kalau di Jeddah belum ada, yang ada di sekitar di Riyadh ya yang sudah ada itu. Jadi kalian bisa memesannya secara online. Kemudian Polygon. Nah, Polygon ini contohnya produk Polygon adalah sepeda. Selanjutnya Lea Jeans. Ini Lea Jeans juga merupakan produk Indonesia yang sudah mendunia. Nah, ini adalah anak-anak produk Indonesia yang sudah mendunia. Kita bangga dengan produk Indonesia karena produk Indonesia pun tidak kalah dengan produk-produk luar negeri, sehingga patut kita untuk mencintainya. Selanjutnya, selain produk-produk Indonesia yang menarik perhatian para wisatawan adalah lokasi-lokasi atau destinasi-destinasi wisata yang terutama di sini adalah yang berada di Pulau Lombok. Tadi selain kain tenun yang dihasilkan di Pulau Lombok, juga di Pulau Lombok ini ada Pantai Senggigi. Nah, Pantai Senggigi ini adalah pantai yang sangat indah dan sangat menarik bagi para wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Selanjutnya, destinasi wisata yang lain di Pulau Lombok adalah Pantai Sire, kemudian Gili Meno, ini pulau ya, Pulau Gili Meno, Pulau Giri Air, dan Pulau Gili Trawangan. Ini merupakan pulau-pulau kecil yang berada di daerah Lombok. Nah, demikianlah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang keragaman produk-produk Indonesia atau produk dalam negeri. Dan kita harus bersikap untuk
mencintai dan menggunakan produk dalam negeri tersebut, serta kita juga harus ikut serta untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Supaya apa? Supaya produk dalam negeri akan terkenal di seluruh dunia dan digunakan oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian produk dalam negeri akan terkenal dan juga para pengusahanya akan mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Ini juga sebagai pemasukan buat devisa negara yang nanti akan digunakan untuk pembangunan atau untuk kelangsungan pembangunan Indonesia. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.